Swastiastu. Kepada anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Untuk lebih jelasnya, silakan simak tayangan video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Setiap tanggal 17 Agustus, kita selalu melaksanakan perayaan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Tahukah kalian mengapa kita selalu melaksanakan peringatan itu? Iya, betul. Peringatan Hari Kemerdekaan merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita semua. Peringatan ini juga merupakan ungkapan terima kasih kita kepada para pahlawan yang telah mengorbankan harta, jiwa, dan raga mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, tak terasa ya, pada hari ini kita sudah memasuki bab yang terakhir, yaitu tentang Indonesia pada masa kemerdekaan hingga reformasi. Akan tetapi, yang akan kita pelajari pertama dari bab ini yaitu tentang masa kemerdekaan Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1950. Silahkan disimak baik-baik ya. Adapun poin-poin yang akan kita pelajari untuk materi masa kemerdekaan yaitu meliputi 1. Peristiwa proklamasi kemerdekaan, yang kedua terbentuknya NKRI, dan yang ketiga perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kebebasan yang dirasakan saat ini tak lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui peristiwa tersebut, Indonesia resmi menjadi negara merdeka dan berdaulat yang terbebas dari belenggu penjajah. Tentunya, kemerdekaan ini tidak didapat secara cuma-cuma. Di balik itu, terdapat perjuangan para tokoh nasional dalam mempersiapkan kemerdekaan tanah air, mulai dari pembentukan BPUPKI hingga pelaksanaan proklamasi. Sejatinya, persiapan kemerdekaan Indonesia dimulai ketika Jepang menghadapi Perang Dunia Kedua. Kala itu, Perdana Menteri Jepang yaitu Jenderal Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Pemberian janji kemerdekaan kepada Indonesia bertujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sebagai pembuktiannya, Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, Jepang pun membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI.
Dokuritsu Junbicho Sakai ini pendiriannya sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Akan tetapi, baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang yaitu Hirohito. Adapun tujuan dari pembentukan BPUPKI ini adalah untuk menyelidiki hal-hal penting yang terkait dengan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan dengan wakilnya yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase Yoshio. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan membahas tentang rumusan dasar negara Republik Indonesia. Dan sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan membahas tentang bentuk negara, rancangan undang-undang hingga pendidikan di Indonesia. Berikut adalah hasil sidang BPUPKI yang pertama. Dan pada masa jeda antara sidang BPUPKI yang pertama dan yang kedua, dibentuklah Panitia 9, di mana tugas dari Panitia 9 ini adalah mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Berikut ini adalah hasil sidang BPUPKI yang kedua. Bom atom yang dijatuhkan sekutu di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 makin menyudutkan Jepang dalam perang. Mengetahui posisi Jepang yang melemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas, para tokoh nasional terus mendesak kemerdekaan. Dan untuk melunasi janji kemerdekaannya, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang yaitu Terauchi menyetujui pembentukan PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai, di mana tugas PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dengan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Sementara anggotanya berjumlah 21 orang. Berikut adalah hasil dari sidang-sidang PPKI. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Syahrir dan beberapa pemuda segera menemui Muhammad Hatta yang saat itu baru saja pulang dari Dalat, Vietnam. Bersama Hatta, Syahrir dan beberapa pemuda segera menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Karena kalau melalui PPKI, sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia itu sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian dari Jepang. Akan tetapi, golongan tua tetap menolak permintaan dari golongan muda. Tanggal 16 Agustus 1945, akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok.
Peristiwa Rengas Dengklok ini diawali dari ketidaksabaran para pejuang muda yang tergabung dalam gerakan bawah tanah akan kemerdekaan Indonesia. Alhasil, Syo dan Kosinggih, salah seorang anggota PETA dan anggota lainnya, membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan membawa keduanya ke Rengas Dengklok adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Caranya, mereka meyakinkan kembali bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang akan melawan apapun resikonya. Soekarno dan Hatta setelah sampai di Rengas Dengklok, akhirnya memilih untuk singgah di rumah Jiao Kisong karena kondisi rumahnya yang tidak mencolok. Di mana rencana awalnya Soekarno dan Hatta akan berkumpul di markas PETA di Rengas Dengklok. Saat itu, Soekarno dan Hatta tetap pada pendiriannya, yaitu untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum adanya pernyataan resmi dari pihak Jepang tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Akhirnya, Ahmad Subarjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno dan Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Malamnya, setelah sampai Jakarta, Soekarno dan Hatta langsung menuju ke rumah kediaman Laksamana Maeda. Rumah Laksamana Maeda inilah yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk merumuskan naskah teks proklamasi. Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan perumusan naskah teks proklamasi. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Tepat pukul 10, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Upacara dimulai dengan pidato dan pembacaan proklamasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhut. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo dan Dr. Muwardi. Berikut adalah sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Bentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat proklamasi, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Berikut adalah kelengkapan negara yang merupakan hasil dari sidang PPKI. Pada hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 1966. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.